Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bais Talk, majelis ngopi, ruang di mana kita ngopi santai, tapi pembahasannya seringkali lebih panas dari ceret air mendidih. Di Bais Talk kita percaya satu hal, ngopi boleh santai, tapi akal sehat harus tetap tajam. Di sini kita tidak sekedar membahas angka atau jargon, kita membedah apa yang sebenarnya terjadi, mengaitkan data, logika, nurani, dan kepentingan rakyat. Karena ekonomi dan sains bukan sekedar urusan rumus, tapi urusan keberpihakan. Malam ini kita kedatangan seorang yang tulisannya bikin banyak grup WA rame, 3 hari 3 malam. Penulis artikel yang sedang jadi diskusi nasional, Cak Agus Muhammad Maksum. Assalamualaikum Cak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cak Agus? Alhamdulillah baik. Bagaimana kopinya malam ini? Ya mantap. Kopi apa kayu ya? Bukan, ini Toraja. Oh Toraja, oke. Enak ya? Mantap. Oke. Dan malam ini kita akan menguliti fenomena yang rame, ya, disebut Bobby Boss. Cak Agus ini siap kita godok pelan-pelan. Ayo. Gitu ya? Supaya umum ya. Oke. Cak Agus pertama kali dengar soal Bobby Boss itu dari mana? Kok nada-nadanya itu antara nyinyir, skeptik, sampai ngakak? Iya Cak Mangisti. Jadi saya sebenarnya tertegun ya ketika mendengar percakapan Bobby Boss itu. Saya juga nggak ngerti Bobby Boss itu singkatannya apa awalnya gitu ya. Tapi kok lebih banyak nada sinis ya. Ini medsos ini kan. Lebih banyak nada sinis, lalu kemudian menyinggung-nyinggung ini Banyu Geni Jilid 2, Nikuba Jilid 2, atau bahkan kemudian nyerempet kepada isu SMK gitu ya, mobil SMK yang kemudian hilang lenyap tapi menghasilkan seorang presiden. Jadi publik itu sudah berada pada gunjang-ganjing atau sudah pada situasi yang antara benar dan tidak benar itu menjadi nggak jelas gitu loh. Itu yang saya kemudian justru menjadi menjadi perhatian. Dan setelah saya ikuti, wah ini kan sebuah temuan yang harus kita uji dengan ilmu ya, tidak dengan ilmiah, tidak dengan dugaan, tidak dengan skeptis. Setelah saya ikuti kemudian ini tentang temuan sebuah energi baru terbarukan yang berbeda dengan energi fosil, yang saya kira ini akan menjadi satu hal yang sebenarnya sudah cukup lama dicari kan. Ada model kayak begini itu ya Banyu Geni, Nikuba, teknologi HHO itu kan menjadi wacana yang sudah banyak didiskusikan tapi belum terimplementasi di lapangan. Lalu muncul Bobby Boss ini, dari namanya saja kemudian kan orang kemudian kayak guyonan itu, bahan bakar original buatan Indonesia bos gitu. Jadi namanya itu kemudian disebut Bobby Boss ya kan gitu. Nah saya coba telah saya kira kemudian saya mengambil sikap begini ya, tidak langsung percaya, tapi juga jangan kemudian dihakimi kayak penemunya itu jadi seperti koruptor atau pelaku kriminal gitu. Apalagi kemudian kemudian kita judge dengan ya sinis gitu ya. Saya kira kita telusuri dulu, kita pelajari dulu. Nah inilah yang kemudian saya tulis dan kok viral itu, bahkan kemudian ada kawan saya yang khusus menelpon saya, Cak Maksum sampai jangan ikut-ikut. Saya jadi malah terpacu, kenapa kan gitu. Oke. Sebenarnya memang betul itu Cak Agus. Itu banyak yang penasaran, Bobby Boss itu apa? Air yang disulap, doa yang diuapkan, atau kimia level Avenger? Itulah makanya saya
ingin secara jernih. Ayo kita lihat secara jernih. Karena ini terkait dengan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan ini juga ilmu pengetahuan yang bisa kita telusuri, kita tanyakan kepada pakarnya. Ya, lalu kita cocokkan dengan banyak narasi yang beredar dan juga kecocokan ilmu pengetahuan dengan ini. Lalu kemudian baru kemudian nanti kita lihat sebenarnya dia ilmiah atau tidak. Lalu kemudian bagaimana sebenarnya ini di mana masuk akalnya dan di mana yang kemudian menjadi bahan tertawaan itu di mana, supaya kemudian kita mendiskusikan ini itu secara maton itu secara proper. Proper. Jadi apakah Bobby Boss itu air yang disulap atau air yang didoain atau jadi bahan bakar atau sihir gitu ya. Saya kira kalau air bisa didoain jadi bahan bakar itu ya mungkin kita bisa belajar itu dari mana. Oke. Ya, jadi memang Bobby Boss itu kan polyol biofuel ya, bahan bakar cair dari biomasa, dari jerami, ampas tebu atau limbah tanaman. Jadi ini nabati kan. Jadi iya, jadi secara sederhana mungkin ya kita punya pengetahuan ya. Jerami itu ya ini sebenarnya reaksi yang dikenal secara akademik itu selulosa, ya, kemudian diubah menjadi glukosa, menjadi sorbitol, kemudian poliol. Poliol itu polialkohol, kemudian biofuel cair. Nah, jadi saya kemudian begini, saya bukan orang kimia. Nah, saya ini orang fisika instrumentasi IT, ya kan. Tentu walaupun saya belajar kimia, ya kan, karena di SMA ada kimia, di pelajaran waktu di perguruan tinggi ada kimia, tapi saya merasa bukan orang yang paham betul tentang ini, ya. Walaupun tahu bahwa itu bisa dilakukan proses, ya. Maka saya konfirmasi kepada banyak pakar. Banyak pakar, saya punya banyak teman kimia, juga orang yang paham tentang energi dan energi terbarukan yang berlatar belakang kimia. Tapi kemudian saya bertanya kepada seorang kawan yang saya tahu dia alumni UI, namanya Pak Sutiana Junaidi, ya. Yang saya tahu dia memang bergelut di sini dan menghasilkan banyak produk yang dipakai, ya. Dia juga menghasilkan sebuah biofuel yang sudah B100, ada pabriknya dan dipakai di Kementan dan lain sebagainya dan macam-macam. Saya tanya, jawaban beliau saya kemudian cukup mengernyitkan dahi karena berbeda, berlawanan dengan jawaban orang-orang yang mentertawakan itu. Jawaban beliau begini, secara ilmiah masuk akal. Nah, ini bukan banyu bensin, artinya air yang kemudian dijadikan sebagai bahan bakar, begitu bukan. Ini ada proses dan ini jalur reaksi biomasanya tingkat lanjut, ya, dia bilang. Jadi tingkat lanjut, ada satu proses yang menyebabkan apa-apa yang sebenarnya dulu sudah dihasilkan itu dan belum efektif, ini ada tingkat lanjut yang kemudian dia menjadi efektif. Begitu penjelasan dari beliau. Masya Allah. Ya, Cak Agus, saya ini dulu memang asisten dosen biokimia. Oh, oke. Jurusan jadi, pertanian kan ya? Iya. Teknologi pertanian ya? Iya. Oke. Tapi sebelum penjurusan itu kan karena saya di kimia, di itunya nilainya AA itu, saya gitu jadi karena saya memang senang kimia. Oke. Sampai sekarang meskipun enggak itu ya, saya di pabrik itu kan di seafood processing company kan. Saya kalau namanya kimia itu wis nyantel dan karena hobi, senang, itu ya nyantel. Jadi kayak hal-hal seperti ini saya sangat nyantel. Masuk akal kan ya? Wow, bukan cuma masuk akal. Ini yang itu saya justru mikir, loh kok nggak bisa yang institusi resmi seperti BRIN apa kekurangan dana, apa nggak dibiayai? Dan saya yakin itu memang kekurangan dana, ya kan, penelitian. Dan kalau ini ada warga masyarakat
penelitian biaya sendiri, buat mesin sendiri, buat serumnya atau formulatornya buat sendiri, dengan dananya sendiri, yang akhirnya kan kita tinggal uji pabrik kan, iya kan, diuji tenanan ke depan umum di pabrik. Menurut saya tinggal itu. Jangan dihakimi sing gak jelas gitu. Iya. Ya. Saya nih prihatin dengan Indonesia ini. Kayaknya orang-orangnya gak jelas kalau didik-didik yang gitu itu dihakimi dengan ujilah secara ilmiah. Ya. Jangan dipotong kemudian. Kemarin saya dengar di YouTube itu sampai ngomong ya, jangan-jangan layu sebelum berkembang. Ya, karena teman-teman kami ini ya banyak penemu-penemu yang begitu, kemudian malah dihukum, malah di ini, ya kan? Ya ini loh, ini fakta ini, ini evidence-nya nih ya. Jadi saya berharap jangan sampai seperti itu terulang lagi gitu ya. Ini dengan biayanya sendiri, terusan kamu ini negara ya apa? Kok nggak hadir ya? Kalau sudah ada yang hadir kayak gini, ya kamu jangan malu dong. Angkatan ini malah kalau gitu kan, gitu. Itu maksud saya. Itu Cagus. Jadi Cagus, tolong dijelasin dong yang sederhana, karena pendengar kita ini kan banyak yang pintar, tetapi kalau kimia yang ribet-ribet gini ini kan nanti migrain bareng-bareng mereka. Jadi dengan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti. Iya. Coba ini saya ini kan suka bicara sederhana, menyederhanakan hal yang rumit-rumit. Jadi saya juga sudah coba bikin penjelasan yang sederhana supaya kemudian kita tidak terlalu mikir migrain tentang kimia atau reaksi kimia. Gini, sederhananya gini. Bobibos itu kan dibuat dari jerami. Jerami jadi itu kan glukosa. Jadi jerami itu banyak selulosanya. Jadi selulosa itu apa? Selulosa itu serat. Jadi jerami itu isinya serat. Nah, serat itu namanya selulosa. Jadi dia ada jerami, ampas tebu itu loh. Itu juga bisa mengandung itu ya. Kemudian tongkol jagung. Semuanya punya selulosa tadi itu ya, yaitu serat tumbuhan yang keras dan tidak larut air. Ini yang biasanya membuat jerami susah hancur ya. Jadi bayangkan selulosa itu seperti rantai panjang dari gula-gula kecil yang menempel satu sama lain. Kan gitu. Jadi menempel satu sama lain. Nah, selulosa itu kemudian tadi yang panjang itu bisa dipotong-potong ya melalui suatu proses kimia tadi yang disebut, kemudian ada formulator, ada ininya itu menjadi glukosa. Glukosa itu gula, ya kan? Nah, kalau direndam bahan kimia tertentu yang tadi itu mungkin orang nyebutnya tuh apa pemanis namanya? Formulator lah. Nah, kan ini teknologinya tuh kan ada di situnya ya kan. Ada mungkin bahan kimia tertentu yang mungkin itu disebut formulator ya kan, atau dipanaskan dengan cara tertentu ya, dengan suhu tertentu pokoknya gitu ya, maka rantai selulosa itu akan pecah menjadi potongan kecil-kecil ya. Potongan kecil itu namanya glukosa, tadi gula. Nah, gula yang biasa kita temukan dalam glukosa itu gula yang kalau kita madu, kemudian ada buah, air kelapa, itulah glukosa. Jadi sebenarnya jerami yang keras itu bisa diubah menjadi gula. Nah, gitu. Itu prosesnya begitu ya. Nah, glukosa itu diubah lagi nanti bentuknya menjadi sorbitol. Sorbitol itu apa? Setelah jadi gula, glukosa bisa direaksikan lagi dengan hidrogen. Proses namanya hidrogenasi. Nah, hasilnya disebut sorbitol. Jadi diubah-ubah kemudian menjadi sorbitol. Nah, sorbitol itu adalah gula alkohol. Gula yang alkohol dipakai juga sebagai misalnya dalam pemanis makanan atau obat kumur. Sorbitol itu sifatnya sudah beda dengan gula biasa. Dia lebih stabil, lebih kental dan lebih mirip dengan bahan bakar cair. Nah, ini kan arahnya ke situ, mirip dengan bahan bakar cair. Nah, sorbitol ini nanti dengan proses tertentu dia bisa dibuat menjadi poliol. Nah, ini ya. Poliol itu poli alkohol.
bahan bakar berbasis alkohol panjang. Nah, ini prosesnya agak panjang. Poliol itu bukan mono alkohol, jadi poli. Jadi sebuah poli alkohol yang mengandung OH-nya itu panjang, banyak gitu loh ya, gitu ya. Ketika sorbitol direaksikan lagi, dipanaskan atau dikasih katalis, ya formulator atau diolah secara kimia lain, sorbitol ini akan berubah menjadi poliol tadi, yaitu zat berantai panjang yang bentuknya lebih mirip minyak, gampang terbakar, bisa diproses menjadi bahan bakar cair. Hanya saja begini. Itu dihidrolisis asam itu. Nah, ini nanti gini. Hidrogenase lokal. Gini. Dia sudah tadi kan saya jelaskan dalam proses ini dia sudah mirip menjadi bahan bakar cair, tapi berbeda dengan bahan bakar yang diperoleh dari pengeboran itu dari fosil. Itu kan dia mengandung C dan H, karbon, dan hidrogennya itu tidak ada O-nya. Nah, di sini dia mengandung O banyak. Nah, disinilah tantangannya nanti bagaimana kemudian proses proses HDO istilahnya gitu ya. Aku agak angel nyebutnya gitu ya. HDO. Dihidrolisis kemudian dihidrogenasi lokal. Dioksigenasi itu bagaimana O-nya itu dihilangkan. Nah, ketika O-nya dihilangkan, proses inilah yang menyebabkan kemudian dia menjadi mirip bahan bakar fosil yang kemudian diklaim itu bisa menyamai Pertamax dengan oktan 98. Iya, ini kan sesuatu yang luar biasa ya, Agus. Itu harganya cuma sepertiga, bayangkan, iya kan? Tadi disebutkan, saya dengarkan di podcastnya, dari 18.000 kalau pakai Pertamax itu, ini hanya 6.000, bayangkan. Itu kan lonjakan yang sudah extraordinary ini. Itu yang kemudian banyak disebut hoax itu adalah di situ. Nah, ini nanti sebentar, kita belum bicara tentang harga ya. Kita bicara tentang prosesnya dulu secara ilmiah kimia, dan kemudian saya coba jelaskan dengan bahasa yang awam. Itu masuk akal tadi, seperti kata Pak Sutiana Judendi itu tadi, masuk akal. Memang prosesnya itu tadi, seperti itu tadi, di mana kemudian jerami bisa diubah sampai kemudian menjadi poliol yang kemudian dioksigenasi, O-nya dihilangkan, maka kemudian dia menjadi bahan bakar. Dan itu reaksi kimia yang sudah dikenal, ada patennya, udah banyak juga yang tahu. Jadi persoalannya nanti itu terletak kepada bagaimana skala industri, bagaimana kemudian bisa membuat harganya yang masuk akal. Nah, bicaranya itu di situ. Oke, dia bicara 4.000 atau 6.000 disebut hoax. Kenapa? Karena di tempat lain untuk memproduksi itu harganya mungkin 3 kali ya, 12.000 atau 15.000. Ya. Menurut saya itu, let's say begini, let's say harganya itu bukan 4.000 atau 6.000 atau bahkan 12.000 atau 15.000, no problem. No problem itu maksud saya gini, ini sudah menghasilkan sebuah alternatif bahan bakar energi baru dan terbarukan yang berasal dari biomasa, bukan berasal dari fosil ya. Ini kan satu ini tadi ya kan. Kalau fosil harganya 16.000, katakanlah ini sama gitu, 15.000, kan sudah sama ya kan. Jadi oke, klaim 4.000 6.000 itu kita ukur dulu nanti secara ilmiah. Toh ya, katakanlah menurut saya harganya 15.000, katakan, maka sebenarnya kita sudah menghasilkan sebuah bahan bakar yang sama seperti yang dihasilkan oleh fosil. Fosil itu kan ada habisnya. Pertama itu ada habisnya. Yang kedua kalau ini kan renewable karena ini dari pangan kan, dari padi. Coba kita berpikir, fosil itu untuk menghasilkan Pertamax, kemudian berapa biayanya, cost yang digunakan. Saya kebetulan berinteraksi dengan kalangan hulu migas ya, karena saya membuat platform hulu migas namanya IOGA, Indonesian Oil and Gas Platform. Tadi saya barusan pertemuan dengan mereka juga kan gitu. Jadi saya cukup tahu
itu cost yang dikeluarkan itu triliunan. Iya, selain itu habis. Iya. Iya. Nah sekarang Cadangan padankan bisa juga, habis. ini ada potensi, Hmm. kemudian cadangkan triliunan juga untuk menghasilkan hal yang sama. Itu dan bedanya apa? Ini kan dihasilkan dari jerami. Dan Produksilah beras ya dengan skala yang sangat besar, maka uang triliunan itu akan menghasilkan beras. ini green economy lah. Green ya. economy. Dan kemudian katakanlah gini, oke, sekarang untuk menghasilkan berapa juta ton liter Pertamax itu berapa triliun, sediakan hal yang sama untuk kemudian memproses ini, maka kita akan memperoleh satu, produksi pangan padi yang melimpah. Kenapa? Karena untuk membutuhkan jerami yang banyak, untuk membutuhkan beranjing yang harus nanam padi banyak. harus menanam padi yang banyak skala industri. Untuk mendapatkan padi skala industri, maka harus dipikirkan polse bagaimana sawah-sawah itu bisa dikerjakan dengan skala industri. Iya. Nah, itu kan bisa dilakukan. Ingat itu, sawah-sawah itu bisa dilakukan skala industri. Ingatlah zaman Orde Baru, orang-orang yang memiliki lahan itu dulu ketika Orde Baru itu bisa diatur untuk menjadi skala industri ketika ditanami tebu. Dulu ada namanya tebu TRI. Ada tebu pabrik. Saya orang desa, anaknya kepala desa, itu mengalami bagaimana kemudian bapak saya mengumpulkan orang petani satu desa di balai desa, lalu cuman perintahnya begini, saudara-saudara, sederek-sederek kelurahan kita itu dapat jatah TRI atau ditanamnya tebu rakyat atau tebu pabrik. Jadi mulai tanam depan jangan tanam, karena kemudian lahan kita itu akan disatukan. Itu yang lahan petani yang awalnya punya 1 hektar, setengah hektar, sak patuk. Kalau di sak patuk itu 1/4 hektar. Tiba-tiba bisa dijadikan satu lahan itu 50 hektar, 100 hektar ditanami tebu lalu dikelola secara industri. Bayangkan kalau itu dilakukan untuk padi, karena kemudian nanti butuh skala industri kan, dilakukan hal yang sama, maka kemudian petani itu akan mendapatkan satu bimbingan yang sama, dan kemudian dikerjakan skala industri tentu lebih efisien ya, mungkin nanti dengan cara pakai traktornya atau pakai drone-nya, dan itu petani akan mendapatkan produksi padi kan yang dikelola secara industri kan, jadi lebih efisien, plus kemudian ada jerami ya kan. Jadi kalau ini saya membayangkan secara kimia proses, secara ilmu pengetahuan ini udah nggak perlu diragukan lagi ya kan. Ini silahkan ditanyakan kepada pakar siapapun, patennya ada. Jadi secara proses kimianya, reaksi kimianya itu masuk akal. Nah sekarang skala industrinya saya cuman mengkomparasikan untuk menghasilkan Pertamax 98 jutaan liter itu cost yang dibutuhkan berapa? Triliunan kan? Ya. Alokasikan hal yang sama, maka kita akan mendapatkan swasembada beras. Lalu kita akan bisa mengelola lahan-lahan petani yang sempit-sempit itu biasanya cost-nya terlalu tinggi, menjadi lahan industri yang industri pangan. Ya, industri pangan yang kemudian petani diuntungkan karena mendapatkan beras yang kemudian melimpah juga kan nantinya. Lalu jeraminya jadi bahan bakar. Dan dia juga pasti juga akan mendapatkan juga bagian dari situ kan gitu. Nah, ini skala industri, cost-nya bisa dihitung seperti itu. Bisa nanti kan juga alatnya itu bisa untuk proses ampas tebu ya. Ya, bisa juga kan. Pada selulosa juga itu. Saya lihat begini, kenapa sebenarnya ampas tebu itu bisa. Tapi kenapa kok dia pilih jerami? Karena gini, jerami itu lahannya luas. Nggak sustain anunya. Kalau ampas tebu kan bahan bakunya nanti di satu daerah ada, tapi daerah lain tidak ada. Ya, dan juga biasanya ampas tebu itu kan sudah dikuasai oleh pabrik tebu, jadi harus beli kan dari situ. Lah kalau ini kan lahan petani, misalnya
Pak Prabowo memprioritaskan untuk produksi sekian. Sekarang kan 36 juta ton, yang 40 juta ton. Lalu kemudian karena sekarang bukan hanya sekedar produksi beras, tapi karena kita akan produksi biofuel seperti Bobibos itu, maka membutuhkan jerami, maka kemudian akan dilakukanlah itu penataan intervensi negara untuk mengelola lahan pertanian yang kemudian saling menguntungkan. Ya, jadi dan itu butuh kos besar. Iya, lihatlah ketika kemudian mau memproduksi Pertamax 98, Pertalite, biosolar dan lain sebagainya itu biayanya triliunan. Keluarkan ke hal yang sama. Dan kemudian akan mendapatkan bukan hanya apa itu namanya? Ya, bukan hanya bahan BBM tapi pangan. Lalu kemudian bisa mengatur petani seperti, dan pernah terjadi ya, TRI pernah terjadi, tebu pabrik pernah terjadi, dan itu bisa dilakukan. Nah ini kemudian bisa dilakukan lagi kan itu gitu. Kan predictable juga. Misalnya dia bahan baku di satu tempat itu jeraminya berapa ton, itu kan bisa dihitung. Ketika nanam padi sekian hektar, ini rendemennya berapa, jadi gitu kan. Yang jadi jerami berapa, yang jadi itu bisa dihitung sudah. Berasnya berapa. Jadi ketika kita memproduksi beras sekian juta ton, kita sudah tahu bahwa jeraminya sekian juta ton. Ya, jadi tadi soal harga, let's say ada klaim 4.000 atau 6.000, let's say itu tidak betul. Katakanlah yang betul 16.000, masih tidak ada masalah menurut saya. Iya kan? Katakanlah, iya kan? Iya. Artinya ini komplementer, ya kan, belum jadi substitusi. Nah, tapi kalau ketika fosil itu sudah tidak ada, ya kan, sudah habis. Ya kira-kira tahun 40-an, 45-an itu ya, 2040, 2045. Banyak jurnal-jurnal yang saya baca itu sudah habis itu. Gas kita itu. Iya kan? Nah, ini kan bermasalah. Oke, kita kembali ke laptop Mas Agus. Jadi pertanyaannya yang paling sering itu, Cak, ini hoak apa bukan sih? Ya itu tadi. Jadi sebenarnya secara ilmiah itu bukan hoak. Orang kemudian bilang hoak itu karena kemudian melihat harga itu tadi loh, yang 4.000 itu yang paling banyak. Maka kemudian saya bilang tadi, let's say tidak betul 4.000, bahwa itu let's say 12.000 atau 15.000, ya kan, dengan skala industri yang kita compare ya, secara ilmiah sudah masuk akal, ya kan. Banyak ini. Lalu skala industrinya. Nah, skala industri itu kalau tersedia dana triliunan seperti memproduksi pengeboran itu, maka bisa dilakukan untuk melakukan intervensi negara kepada sektor pertanian, ya kan. Dan untuk memproduksi sektor pertanian itu nanti kan kemudian ya bukan hanya tata kelola industri pertaniannya menjadi industri, ada pupuknya, ada ya itu rantai efeknya itu panjang. Penghasilan untuk bisa menghasilkan jerami yang banyak berarti akan menghasilkan beras yang banyak, kemudian akan ada banyak petani yang kemudian lebih makmur, ya kan. Lalu kemudian kita juga menjadi swasembada, bahkan surplus barangkali, dan itu kemudian bisa menjadi kekuatan yang tentu. Kenapa? Karena dunia ini kan sedang mengalami krisis pangan juga, ya kan. Kenapa? Karena lahan tidak bertambah, manusia bertambah dalam lipatan yang berlipat-lipat, dan manusia membutuhkan pangan yang lebih banyak. Karena orang sekarang jumlahnya 8 miliar, 6 miliar atau 8 itu kan, ya kan, lipatan pertambahan manusia itu membutuhkan tambahan pangan, tapi lahan pertanian nggak berkembang kan? Karena nggak bertambah maksudnya. Pertumbuhan jumlah manusianya di bumi ini sama kecepatan penyediaan pangan jauh lebih cepat pertumbuhan jumlah populasinya. Nah, jadi kalau seperti ini kemudian akan menggabungkan produksi pangan plus BBM. Ya kan? Jadi satu investasi menghasilkan 2. Oh iya. Bukan hanya 2. Jadi itu bukan hanya 2 itu nanti, karena buat negara kita kuat. Iya, jadi jangan terlalu kemudian menghakimi seolah-olah penemu atau orang yang mencetuskan ini kok diperlakukan seperti pelaku kriminal begitu ya, dihabisi
ya kita coba lihat proporsionalnya lah kan Ya, gitu ya. kita harus berusaha berpikir akal sehat lah ya, berpikir dewasa, bijaksana, ya kan. Kan itu bisa dibuktikan secara ilmiah gitu ya. Ya, jangan terusan karena punya kuasa terusan akhirnya begitu. Kalau yang kalian punya kuasa itu harusnya ya ambil peran ya apa caranya ini kalau benar harus dibuktikan melalui SOP yang pembuktian yang ilmiah. Kalau benar ya dukung dan produksi besar-besaran. Ya, karena di situ gini, saya juga baca, loh kalau itu benar, kamu orang itu sebenarnya pakai sendiri apa enggak di dalamnya. Lalu kenapa tidak dia langsung jual saja, dia buktikan pakai kendaraannya tetangga-tetangganya. Nah ini cara berpikir yang saya pikir kok modelnya begini ya. Kenapa? Karena gini, untuk memproduksi skala industri itu perlu kos yang sangat besar, ya kan? Nanti reaktor yang dioksigenasi tadi itu HDO itu tadi itu reaktornya butuh kos yang tinggi. Ya, itu sama dengan ketika memproduksi minyak di mana kemudian membutuhkan rig, membutuhkan pengeboran, itu kosnya tinggi. Ini kira-kira gitu. Ya ini dia cukuplah menghasilkan misalnya 300 liter atau 1000 liter dan itu kemudian diuji coba lalu kemudian dia sekarang ini bisa memproduksi 300 liter per hari. Lah itu kan sudah cukup untuk melakukan uji coba. Yang selanjutnya harusnya itu perlu ada proses berikutnya kan, uji lemigasnya sudah, nanti perlu sertifikasi, perlu izin ini, izin itu, ya sampai kemudian dia layak di pasar dan perlu dikawal itu, perlu dikawal. Saya kira jangan sampai kemudian dimatikan dengan layu sebelum berkembang itu tadi. Dibully gitu loh ya. Ini bagaimana orang-orang yang punya pikiran-pikiran kreatif itu kok dibully habis-habisan kita makanya saya ingin mengangkat ini untuk kita berpikir secara proporsional. Kita lihat dulu dari sisi ilmu pengetahuan. Confirm. Oke, ini masalahnya adalah masalah pada skala industri. Nah, kalau sudah masuk pada skala industri ini, itu urusannya bukan urusan sederhana. Ini ekosistem negara yang harus turun. Yes. Ekosistem negara. Ini konsep ekonomi Pancasila itu harus diterjemahkan sini. Nanti satu saat kita akan bicara ini. Kalau tidak, yang kayak begini ini nanti yang masuk adalah investor asing, kapitalis. Kalau investor asing kapitalis, lalu nanti nasibnya begini, kan dia butuh jerami yang cukup banyak. Lalu kemudian kan dia harus menghitung kalau mendirikan pabrik, maka dia harus menguasai lahan. Maka kemudian nanti intervensi petani diatur oleh investor. Ini akan bisa bernasib seperti kelapa sawit, CPO, lahan sawit jutaan hektar dikuasai oleh investor. Nah itu kalau kemudian ekosistem. Nah di sini tuh yang saya maksud, nanti kita bicara khusus. Mesti satu saat ya. Ekosistem. Jadi, ini ya. Intinya sebenarnya kalau secara ilmiah itu bisa dibuktikan, kenapa belum jadi industri besar gitu? Ya itu tadi ada ekosistem itu tadi, ekosistem yang harus kita pahami bahwa ini untuk menjadi industri besar kan skala industri ini ada banyak hal di luar kemampuan engineer, di luar kemampuan orang per orang. Di sini negara butuh hadir. Iya. Yang aneh lagi ya Agus, kenapa sih kalau ada inovasi dari rakyat yang dengan biaya sendiri, dengan mikir sendiri semuanya, kok langsung dicibir? Saya tuh kok anehnya. Nah, itu bangsa kita ini aneh memang. Nah itu kan, iya kan? Karena kita punya pengalaman kolektif. Pernah ditipu oleh SMK gitu ya, tapi ya jangan disamaratakan kan gitu ya. Iya. Ya sehingga kemudian ini kan bisa diuji secara ilmiah. Ya. SMK itu kan simulakra, iya kan? Kalau itu simulakra itu. Iya, itu kan kemudian kita punya pengalaman buruk soal itu. Tapi ya jangan kemudian semua hal yang kita kira mustahil itu kemudian kita buat sinis, karena
temuan-temuan hebat itu berasal dari orang-orang yang berpikirnya tidak realistis, melawan kemustahilan, ya kan? Kita pernah bicara di sini Zohran Mamdani. Iya, Ya, itu Kan juga kayaknya kemustahilan. nggak masuk akal kan sebenarnya. Lalu kemudian Disneyland. Oh. Lalu kemudian penemu-penemu hebat itu juga orang nggak percaya gitu loh. Orang sinis gitu. Tapi dengan kekuatan Visi tekad dan- visinya dan itu tekad kemudian berhasil. Jadi berhasil. skeptis itu sehat. Maksudnya skeptis itu ya ada tidak langsung percaya gitu ya. Tapi sinis itulah yang membunuh inovasi sebelum lahir. Jadi setiap teknologi besar itu dulu dianggap mustahil kan gitu. Jadi listrik, penemu listrik saya kira kita tahu sampai melakukan percobaan berapa ribu kali gitu kan ya, sampai kemudian Disneyland ini investori lari semua. lah komputer juga dianggap khayalan, internet tidak terpikirkan kan. Nah, kita tahun 90 misalnya nggak pernah terpikir loh bahwa dunia teknologi informasi internet itu bisa berkembang sedemikian seperti yang kita bayangkan sekarang ini. Tahun 90 aja kita nggak pernah membayangkan dengan hadirnya internet itu ya. Jadi begini ya, sejarah ya itu tidak mencatat mereka yang nyinyir. Ya, jadi sejarah itu mencatat mereka yang bertanya bagaimana kalau ini benar-benar bisa. Nah, gitu. Dan dia coba walaupun dinyinyirin. Ya, oke, Cak Agus. Jadi kalau disimpulkan satu kalimat Cak Agus, ini gimana nih Bobby Boss ini? Ya, jadi begini. Bobby Boss ini bukan hoax. Bobby Boss ini secara ilmu pengetahuan Bukan sihir juga ya? bukan sihir. Bukan mimpi kosong. Bukan mimpi kosong. Iya peluang. Iya peluang secara secara ilmu pengetahuannya. Peluang kalau kita mau serius dari hulu ke hilir, sains, industri, kebijakan dan keberanian itu bisa membuktikan. Jadi ini sekarang Bobby Boss itu levelnya bukan pada pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Confirm itu levelnya adalah pada skala industri, dan skala industri itu membutuhkan hadirnya negara. Yes, sepakat ya. Ya. Jadi terima kasih Cak Agus. Obrolan kita malam ini bukan cuma soal jerami, bukan hanya ampas tebu dan reaksi kimia, tapi memang bagaimana bangsa ini memandang inovasi. Iya, itu penting nih. Dan satu hal yang digarisbawahi di sini, bangsa yang berani mencoba adalah bangsa yang berpeluang memimpin. Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ngopi boleh pahit, tapi masa depan jangan pahit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agus. Oke. Sip. Oke.